Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Berjumpa kembali dengan Bapak di video pembelajaran kimia. Hari ini di video ini kita akan belajar bersama tentang bilangan kuantum, kelanjutan dari teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Nah, anak-anak semuanya, bilangan kuantum ini nanti apa maksudnya? Jadi bilangan kuantum ini maksudnya adalah angka-angka yang nanti akan menunjukkan keberadaan elektron gitu ya. Jadi bisa disebut sebagai alamat elektron. Di mana keberadaan elektron? Berarti kita harus tentukan dulu bilangan kuantum. Nah, ada berapa bilangan kuantum itu? Jadi ternyata bilangan kuantum itu ada 4. Ada bilangan kuantum utama, ini bisa kita lihat bersama, lambangnya n kecil. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut, lambangnya L kecil. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik, lambangnya M kecil. Dan yang terakhir ada bilangan kuantum spin, lambangnya S kecil ya. Bilangan kuantum turunan dari Schrödinger sebenarnya cuma ada 3 yang utama, azimut dan magnetik. Tetapi untuk pelengkap ditambahkan ada bilangan kuantum yang keempat, didasarkan dari pengamatan dari Otto Strand and Walter Gerlach gitu ya, terhadap spektrum yang dilewatkan kepada medan magnet, yang artinya elektron ternyata nanti di dalam satu orbital itu menunjukkan arah pergerakan yang berbeda, yang fungsinya adalah untuk saling meniadakan muatan ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari bilangan kuantum ini. Ada utama, azimut, magnetic, spin, NLMS. Sering disingkat sebagai nelemes gitu ya. NLMS, nelemes. Oke, yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Ini bilangan kuantum utama, lambangnya n kecil ya harusnya. Kalau di sini tertulis n besar, ini salah ya. Yang betul adalah n kecil. N kecil atau bilangan kuantum utama itu tujuannya adalah nanti fungsinya untuk menentukan besarnya tingkat energi yang nanti akan mencirikan sebagai ukuran orbital. Tingkat energi itu maksudnya berarti semakin ke kanan, semakin besar angka n, itu berarti tingkat energinya juga semakin besar. Ukuran orbitalnya juga sama. Ukuran orbitalnya nanti akan semakin besar ya. Jadi yang dua ini nanti akan semakin besar seiring dengan nilai n. N 1, 2. Jadi nilai n itu ada berapa? Nilai n itu nanti ini sebenarnya sama kayak yang Niels Bohr. Di Niels Bohr itu kan kulit itu ada kulit pertama dikasih nama K, kulit kedua L, M, N dan seterusnya. Jadi ini masih sama. Jadi kalau di Niels Bohr itu disebut kulit, jika di sini disebut bilangan kuantum utama. Nilai n itu ya berarti ini dia bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, yang kedua ada bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut ini nanti menunjukkan subtingkat energi atau subkulit yang nanti berarti akan menunjukkan bentuk orbital. Jadi di dalam kulit ternyata nanti masih ada lagi bagiannya yang nanti akan kita sebut sebagai subkulit. Inilah dia, subkulit. Keberadaannya nanti di dalam kulit gitu. Jadi dalam kulit masih ada subkulit atau disebut sebagai subtingkat energi. Nah, harga L itu nanti sebenarnya memenuhi rumus untuk mencari L itu adalah 0 sampai dengan n dikurang 1. Ini rumusnya sebenarnya ya. Tapi kita tidak bahas rumusnya. Kita langsung to the point, ke dalam tabel ini ada. Nanti jika seandainya ada tatap muka, Bapak akan bahas lebih detail ya. Oke, jika harga L-nya 0, maka dia disebut subkulit S atau sebaliknya. Jadi kalau ada subkulit S, berarti nilai L-nya 0. Oke. Jika harga L-nya 1, berarti nanti disebut subkulit P atau sebaliknya. Kalau ada subkulit P, berarti harga L-nya 1. Jika harga L-nya 2, disebut subkulit D. Atau sebaliknya, kalau ada subkulit D, berarti nilai L-nya 2. Harga L3 dilambangkan F, berarti subkulit F. Atau sebaliknya, kalau ada lambang F, berarti harga L-nya 3. Jadi maksudnya, berarti jika seandainya Bapak ada contoh kita punya misalnya 3D misal. Ini kita punya lambang 3D seperti ini.
lambang 3D. Berarti berapa bilangan kuantum utamanya? Jadi angka yang di depan ini nanti menunjukkan nilai n atau bilangan kuantum utama. Berarti n-nya adalah 3. D itu sendiri nanti menunjukkan nilai L atau bilangan kuantum azimut. Nah, berapa nilai L-nya? D. Kita bisa lihat di sini. D itu nilai L-nya adalah 2. Berarti L-nya sama dengan 2. Oke, seperti itu ya contohnya. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Fungsinya adalah nanti kita akan melihat atau bisa menentukan arah orientasi di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Oke, ini mungkin agak ribet, tetapi maksudnya sederhananya gini. Jadi ternyata di dalam subkulit itu nanti elektron itu akan berada di dalam yang namanya orbital. Di dalam orbital tadi, orbit yang nanti setiap subkulit itu memiliki kemampuan menampung elektron sesuai banyaknya orbital. Contoh di sini, subkulit S kan harga L-nya 0 tadi. Diingat baik-baik ya, S itu harga L-nya 0. Maka dia nanti hanya punya satu orbital. Angkanya 1. Yang orbitalnya nanti diberi angka 0 gitu ya. Nah, rumus untuk mencari M itu sendiri sebenarnya adalah min L sampai dengan plus L. Oke ya. Jadi dapatnya angka-angka di dalam kotak ini itu nanti dari rumus ini. Oke. Kan kalau L-nya 0, berarti kan M-nya min 0 sampai dengan plus 0. Kan nggak ada ya plus minus 0. Makanya harga M-nya hanya 0. 0 ini ada satu angka, maka disebut orbitalnya ada 1. Subkulit P di sini harga L-nya kan berarti 1 tadi nih, yang L tadi yang azimut. Orbitalnya kok bisa 3? Nah, ini dia. Karena L-nya 1, kalau kita masukkan ke dalam rumus M kan min 1 sampai dengan plus 1. Atau kalau kita bisa lihat di sini, ini dia. Min 1 sampai dengan plus 1. Berarti melewati angka 0 ya. Ada berapa angka? Min 1, 0 plus 1. Ada 3 angka. Makanya disebut orbitalnya ada 3. Nah, penggambaran orbital nanti itu biasanya dibuat dalam bentuk kotak. Jadi kalau ini digambarkan, berarti jadinya satu kotak dikasih angka 0. Jika ini, kan ada 3 angka, berarti dibuat 3 kotak. Berarti min 1, 0, plus 1. Oke ya. Kita lanjut ke subkulit D. Subkulit D nilai L-nya 2. Berarti jika kita masukkan ke dalam rumus M, jadinya kan nih dari min 2 sampai plus 2. Angka berapa saja yang dilewati? Berarti ada min 1, 0, plus 1. Ada berapa angka? Ada 5 angka. Berarti jika kita buatkan bentuk kotaknya atau orbitalnya, berarti ada 5 kotak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Oke ya. Nah, yang terakhir subkulit F. Berarti subkulit F harga L-nya 3. Berarti nilai M-nya dari min 3 sampai plus 3. Angka yang dilewati berarti ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ini garis bilangan ya. Angka-angka di garis bilangan kan dari min 3 ke plus 3 melewati angka itu. Ada 7 angka berarti ya, makanya disebut ada 7 orbital. Jika kita gambarkan bentuk kotaknya ya berarti ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Masing-masing kotak ada nomor kamarnya. Sama kayak misalnya misalnya ada kita berkunjung ke hotel, maka ketika kita akan check in kita dikasih nomor kamar gitu ya. Jadi orbital juga di dalam atom juga sama, ada nomor orbitalnya. Inilah nomor kamarnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk diketahui untuk satu orbital atau satu kotak ini, setiap satu orbital
atau satu kotak itu mampu menampung maksimum 2 elektron. Elektron yang bisa ditampung adalah 2 elektron. Jika kita kembali ke sini, tadi S itu ada berapa kotak? Ada 1 ya. Ada 1. Berarti berapa jumlah elektron maksimum yang bisa diisi? 2 elektron. Satu kotak bisa nampung 2 elektron. Subkulit P itu ada 3 orbital atau 3 kotak. Berarti kalau satu kotaknya isinya 2, kalau ada 3 kotak, berarti bisa menampung maksimum 6 elektron. Tuh, ini terlalu kecil ya. 6 elektron. Oke, di subkulit D dia ada 5 kotak atau 5 orbital. Berarti ada berapa elektron yang bisa ditampungnya? Itu bisa nampung maksimum satu kotak 2 kali 5 berarti 10 elektron. Terakhir, subkulit F ada 7 kotak. Berarti bisa menampung subkulitnya sebanyak maksimum adalah 14 elektron. Sehingga sering disingkat jika dia 2 elektron maka kan tadi ini milik S ya. Jadi kesimpulannya untuk di magnetik ini kesimpulannya jadi sering ditulis kalau S itu berarti maksimum 2 karena cuma satu kotak. Kalau P itu 6 karena dia punya 3 kotak. D itu elektronnya 10 karena punya 5 kotak. Sedangkan F itu ditulis 14 pangkat 14 karena punya 7 kotak. Oke. Ya. Terakhir adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini nanti menunjukkan arah rotasi elektron. Jadi elektron di dalam orbital tadi kan satu kotak itu bisa menampung 2 elektron. Jadi apakah elektronnya itu bergerak searah atau berlawanan arah? Ternyata elektron di dalam satu orbital itu nanti dia berlawanan arah. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam. Digambarkan berupa panah separuh. Ini ya panah separuh. Ya. Jika dia searah jarum jam atau jika dia dibuat panah ke atas, nanti ini berarti lambang dikasih nilai plus setengah. Jika dibuat panah ke bawah, berarti nanti nilainya adalah min setengah. Jadi nilai S itu cuma ada 2 pilihan, plus setengah atau min setengah. Oke, seperti itu gambaran dari bilangan kuantum. Cukup panjang sebenarnya ya, tapi sebenarnya tidak sulit. Nanti kita akan lihat contoh soal. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.